Mulai hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kepada Ustadz Heru Kusuma Hadi yang kami hormati, yang kami muliakan, hafizahullahu ta'ala, kepada segenap para alim, para ulama yang ada di Masjid Mujahidin ini, yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan, kepada seluruh sepuh bini sepuh. Nah, ini kalau dari Kediri wajib begini, tidak tahu kalau di Surabaya. Kepada para sepuh, para bini sepuh yang insya Allah dengan taatnya panjenengan kepada Allah itu Allah masih menunda azabnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, laula atfalun rudha, kalaulah tidak karena bayi kecil yang senantiasa menyusu dari ibundanya, dan kalaulah bukan karena binatang yang masih menunduk ketika memakan rumputnya, dan kalaulah tidak karena orang-orang sepuh yang senantiasa sujud di hadapan Allah, maka dikatakan dunia ini sama Allah sudah dianjurin dari dulu. Nah, maka mesti kan setiap kita masuk masjid itu katanya, kenapa jamaahnya kok tua-tua? Loh, enggak apa-apa. Justru karena panjenengan yang sepuh-sepuh ini paku buminya dunia ini. Jadi dunia ini sama Allah enggak digonjang-ganjingkan karena yang sepuh-sepuh itu masih taat kepada Allah. Bahkan salah satu yang kelak tidak akan dipandang oleh Allah itu syaikhun zanin, sudah tua tapi masih na'udzubillah zina. Itu yang sama Allah tidak akan dilihat. Justru kalau sepuh masuknya masjid itu alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersyukur pula kepada Allah sehingga yang sepuh-sepuh ini pantas menjadi panutan dan contoh untuk yang masih muda. Alhamdulillah. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wabil khusus nikmat kita bisa kumpul di masjid di waktu subuh semacam ini, yang kemudian An-Nabi SAW mengingatkan dan mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikan keberkahan umatku ini Engkau curahkan sebesar-besarnya di waktu paginya. Itulah kenapa kita ini kalau di waktu pagi begini kan
nampak nyaman begitu, tenang, suasana enak begitu kan. Karena disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kenapa sih waktu pagi itu kok udaranya seger gitu ya? Dibilang karena belum kecampuran sama nafasnya orang munafik. Jadi belum bercampur dengan apa? Nafasnya orang munafik. Kalau orang munafik subuh begini di mana mereka? Nah, itulah kenapa dibilang sholat yang paling berat untuk orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa berat? Disebutkan karena orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholatnya malas, kemudian tujuan dari sholatnya apa? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu ketika sholat tujuannya cuma satu, dilihat manusia bahwa mereka sholat, dan tidaklah mereka ingat kepada Allah di dalam sholat itu kecuali cuma sedikit. Nah, sementara di zaman An-Nabi SAW, masjid itu tidak ada lampunya illa fi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan itu nyala antara maghrib sampai ba'dal isya sebentar, setelah itu mati. Sehingga orang-orang munafik itu kalau sholat isya sudah gelap dan sholat subuh matahari belum keluar, itu mereka merasa rugi. Lawang aku sholat ini kepingin dilihat kok ternyata pas aku sholat gak kelihatan. Mendingan gak sholat menisan. Nah, itu orang munafik. Jadi kalau kita ternyata sama, yo perlu bersih-bersih hati. Jangan-jangan memang di hati kita ini ada apa? Kemunafikan. Nah, maka hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah kumpul di waktu subuh semacam ini, dan kita berdoa semoga pembuka hari yang baik ini menjadi sampai nanti penutupannya juga baik. Allahumma amin. Dan salah satu di antara kunci husnul khatimah yang disampaikan oleh para ulama, dan ini kunci yang paling mujarab. Apa mujarab itu apa? Manjur, ampuh gitu. Untuk dapat husnul khatimah itu ternyata bukan perkara yang berat. Walaupun bisa jadi berat, tapi insya Allah kalau disampaikan di pengajian gini nampaknya ringan. Apa itu? Mensyukuri setiap kemampuan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kemampuan ibadah itu kita syukuri, maka kita yakin kan, la in syakartum la azidannakum. Maka kemampuan mampu sholat subuh berjamaah seperti ini, kalau panjenengan syukuri, nanti zuhur sama Allah diberikan kemampuan tambahan. Sholat zuhur kemampuan berjamaah panjenengan syukuri, nanti asar oleh Allah diringankan. Kemampuan sholat asar itu panjenengan syukuri, nanti insya Allah sampai maghrib, dan begitu pula sampai isya. Dan kalau setiap detik waktu kita ini senantiasa ibadah dan terus panjenengan memuji Allah, karena wa ma bikum min ni'matin faminallah, apapun nikmat yang datang kepada kalian, tidaklah nikmat itu datang kecuali dari Allah. Maka syukur ditambah, syukur ditambah, syukur ditambah. Kalau nikmat ibadah sama Allah senantiasa ditambah, maka insya Allah pas kita meninggal itu pas di puncak-puncaknya ibadah kita kepada Allah. Allahumma amin. Panjenengan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tahun meninggalnya Rasulullah itu beliau mengkhatamkan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu biasa setahun sekali. Di tahun meninggalnya beliau setahun 2 kali. Biasanya Rasulullah SAW i'tikaf di bulan Ramadan berapa hari? 10. Di tahun meninggalnya beliau beriktikaf 20 hari. Nah, ini menunjukkan penutup yang terbaik. Bukan cuma baik, tapi penutupnya itu apa? Terbaik. Dan kita tahu, tidaklah orang itu lebih pandai dibanding Rasul dalam bersyukur. Betul apa enggak? Orang yang paling pinter bersyukurnya itu ya Nabi Muhammad. Sampai ketika
Ibunda Aisyah protes dalam tanda kutip ya. Ya Rasulullah, kenapa sholat seberat ini sampai kakimu itu apa? Bengkak. Sampai pernah sahabat Nabi salah satunya ikut sholat tahajudnya Rasulullah, sampai dia bilang apa? Fahamamtu su, sampai aku iki mikir sing aneh-aneh. Apa hamamtu su ini? Aku kepikiran tak tinggal wong situ iki. Sholat kok dawa men gitu loh. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan aku kira berhenti sampai 100 ayat, ternyata sampai selesai Al-Baqarah. Dilanjutkan surat berikutnya selesai, surat berikutnya selesai. Dan itu dilakukan di dalam 1 rakaat. Dalam keadaan rukuknya sepanjang itu, sujudnya sepanjang itu. Terus orang Surabaya tanya, "Lho iku waktu ini pirang jam? Kok mari ping 11 iku lho, 11 rakaat kok selesai?" Ya apa jawabnya? Bagaimana jawabannya, Pak? Dan bacaan Rasulullah itu Al-Quran yang terbaik loh. Jadi bukan yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rukuknya sepanjang itu dan sujudnya sepanjang itu. Kok cukup waktunya? Nomor 1, tentu karena keberkahan waktu. Betul tidak? Jadi waktunya itu barokah. Sampai dalam riwayat yang kuat, Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan itu khatam 60 kali. Berarti 1 hari 2 kali kan? Yang sekali di dalam sholat, yang sekali di luar sholat. Kok bisa? Keberkahan waktu. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, Ustadz, mana mungkin bisa sholat sepanjang itu dan waktunya cukup? Nah ini jawabannya itu bukan teori tapi praktek. Anda coba dulu sholat tahajud 11 rakaat sak juz. Cobaan dulu sing istiqomah. Nanti panjenengan akan ngerti bagaimana 1 rakaat 2 juz lebih. Jadi kalau masih sholat tahajud 11 rakaat sak juz saya kabotan, jangan sok mau mengkritik Rasul, tanya ora masuk akal. Ya apa sholat iso petang surat, 3 surat entek sak rakaat itu lho. Coba dulu, karena ini bukan teori tapi amalan, begitu. Nah, maka Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, kenapa sampai seberat ini ibadahmu? Padahal kemudian engkau adalah orang yang oleh Allah dapat jaminan ampunan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Jawabannya panjenengan tahu kan? Afala akunu abdan syakura. Mosok saya ndak pantas untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi ternyata syukur itu amal. Kita kan syukur itu kan alhamdulillah. Boleh wong sugih syukur alhamdulillah. Wake tunggale. Iya kan? Kita anggap syukur itu ucapan, ndak. Syukur itu amal, dan Rasulullah menunjukkan itu kepada kita. Bersyukurnya dengan tahajud. Kemudian perintahnya Allah kepada Daud dan keluarganya, i'malu. I'malu itu apa? Amalkan, perbuatlah. Dan bukan ucapkan, tapi apa? I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amalkan syukur wahai Daud. Jadi bukan ucapkan syukur, bukan lek ucapkan tok sak Surabaya bersyukur kabeh iki. Wong bendina alhamdulillah ya. Tapi yang diminta sama Allah syukur itu berupa apa? Amalan. Syukur berupa amalan, amalannya disyukuri, syukurnya berupa amalan, insya Allah sampai akhir hayat panjenengan akan mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Panjenengan akan mendapatkan husnul khatimah, dan yang paling utama, cita-cita kita itu bukan sekedar husnul khatimah, tapi meninggal di dalam puncak iman dan amal kepada Allah. Allahumma amin. Caranya bagaimana? Mudah, awali dengan syukur. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil
qiyamah. Hadirin sekalian, terus terang di tempat seperti ini, kalau pengajian umum itu sekarang mulai bingung cari tema, karena semua materi pengajian tematik itu wis entek. Syukur wis di syukur, sabar di mana-mana sabar, apalagi kiat istiqomah di zaman fitnah di YouTube wakeh. Sehingga kalau pengajian tematik semacam ini mesti kita itu disulitkan untuk cari materi. Iki APE materi ini opo gitu loh. Nah sampai pada akhirnya wes lah bismillah, kita sampaikan saja apa yang insya Allah manfaat. Nanti biar kemudian Allah yang menjadikan apa yang kita sampaikan itu masuk ke dalam hati para jamaah itu. Maka akhirnya yus gak usah gaya tok dengan judul yang macem-macem. Kita mau cari judul yang simple saja, yang kemudian ringkas saja, tapi kemudian didengarkan itu nyaman, diamalkan itu mudah gitu loh. Karena wis pengajian itu kalau teori wis kakean dia. Kita kepingin pengajian itu yang aplikatif. Kita kepingin pengajian itu yang kemudian ketika kita pulang itu kita punya satu lagi tambahan untuk diamalkan. Bukan kemudian tambahan ilmu yang nanti sama Allah dituntut sampean nambah ilmu wake amali opo. Karena ilmu itu dimintai tanggung jawab sama Allah nanti di hari kiamat. Wa an ilmihi madza amila bih. Ilmunya dulu dipakai buat apa? Seperti Rasul mengatakan Al-Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang menolongmu dan bisa menjadi hujjah yang menuntutmu. Maka sekarang saya sampaikan kepada wali santri yang mulai anaknya banyak di pondok tahfidz, sekarang jadi hafidz itu sudah tidak terlalu spesial. Bukan saya mengecilkan makna hafidz Quran loh ya, sama sekali tidak. Tapi wis wakeh. Bahkan ada satu tulisan, nanti panjenengan coba cek ya. Aku sesali anakku menjadi hafidz Quran dalam keadaan sholatnya masih belum bagus. Itu wakeh Pak. Karena apa? Sekarang hafidz Quran itu sekedar yang penting apal gitu loh. Tanpa kemudian mereka ngerti artinya apa, tanpa mereka diajarkan ini tafsirnya bagaimana. Akhirnya ya sekedar seperti maaf ya, seperti orang itu sekedar diurui ngomong aja tanpa dia tahu ini arahnya kemana. Nah, maka dengan itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini perlu suatu amalan yang amalan itu keluarnya dari ilmu. Kita perlu suatu ilmu yang ilmu itu betul-betul bisa diamalkan. Wis muter di situ saja. Nah, sekarang kita ambil materi itu makna ihsan. Nah, kalau kita dengar ihsan saja Pak, iku wis apik gitu loh. Ihsan itu artinya apa? Baik kan? Nah makanya ketika judul dikasih judul ihsan itu wis apik ini sudah. Karena memang artinya apik. Nah tapi sekarang kita mau ambil ihsan itu di dalam penjelasan para ulama yang memiliki 3 tingkatan. Nah kita ambil dari hadis Jibril alaihi salam ketika datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan tentang apa? Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan ini yang kemudian oleh para ulama dikatakan yo ini maratib ad-din, tingkatan agama. Nomor 1 apa? Islam. Maka ketika orang Arab Badui mengatakan wa qalatil a'rabu amanna, orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman, sama Allah dikatakan belum, walakin qulu aslamna, kalian baru Islam. Coba perhatikan hadirin, ada apa dengan kalimat Islam dan iman itu? Sampai ketika ada orang-orang yang belum pantas itu mengucapkan kami beriman, sama Allah dikritik kok. Lah kamu belum beriman, kamu baru Islam. Ternyata Bang, kalau kita pelajari hadis Jibril, Islam itu baru sekedar amalan fisik. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka mohon maaf, kalau panjenengan ngelihat orang Islam ke masjid sholat jamaah sehari 5 kali,
itu hebat atau biasa? Jamaah lho Pak, nang masjid sedina ping 5 gak tau telat. Hebat atau biasa? Hah? Mosok biasa? 5 kali lho Pak, jamaah gak telat. Kenapa? Hebat. Mosok hebat? Seperti itu tok hebat? Lah ruwet ta wis ya. Dibilang biasa, dibilang salat lho Pak, dibilang hebat. Mek ngono tok hebat. Aslinya Pak, itu normalnya orang Islam ya itu. Aslinya kan begitu. Cuma karena sudah kadung terlalu rusak, sampai ketika ada orang baru memenuhi standar normal saja itu ketok kayak malaikat gitu loh. Padahal orang Islam ya itu lek mau ngomong Islam. Ya salate kudu nang masjid, posone kudu genah, ya kudu zakat, lek duwe rezeki ya kudu budal haji. Itu baru standarnya Islam. Belum iman. Itu Islam itu amal fisik yang semua orang bisa melakukan, bahkan orang yang munafik. Betul enggak? Loh, orang munafik itu lo salat. Sampai Allah katakan cirinya apa sih munafik itu? Salah satunya kalau disuruh salat males, tapi salat enggak? Salat. Ketika salat kepingin dilihat manusia, salat enggak? Salat. Ketika salat tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit, salat enggak? Salat. Yang munafik pun salat. Jadi kalau sekedar mengandalkan amalan Islam terus nagih surga kepada Gusti Allah, ya mohon maaf dan sewu ya. Ya mbok tahu diri dikit. Lawang orang yang salat itu loh Allah katakan fawailul lil musallin. Lu wis salat celaka. Artinya begini, derajat Islam ini derajat yang insya Allah tidak terlalu membanggakan gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar yang fisik, amal zahir itu adi, biasa. Nah tapi kemudian sama Rasulullah ditingkatkan menjadi iman. Iman itu baru Pak, Islamnya sempurna, hatinya connect. Karena iman itu bukan amal fisik tapi amal apa? Hati. Engkau iman kepada Allah, engkau iman kepada kitab, malaikat, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Ini lebih berat. Karena ini yang memisahkan antara mukmin dan munafik. Orang munafik apa dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman, mereka bilang apa? Saya sama kayak kamu, iman, padahal amalannya baru fisik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau kembali kepada kelompoknya, itu guyang-guyu deh. Wong Islam ketipu. Mek ketok aku nggih surban tok iku wis dipilih. Ketok aku salat nang masjid tok padahal salatku sik keliru iku wis luar biasa itu. Emosi keislamannya masuk. Jadi kalau cuma fisik tok Pak, orang munafik bisa. Tapi iman dalam hati itu yang membedakan antara mukmin dan munafik. Yakin kepada kekuatan Allah, yakin atas pengawasan Allah. Nah, setelah imannya masuk naik kepada apa? Ihsan. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama a'la maratibiddin. Ini tingkatan agama yang tertinggi. Nah, itu yang mau kita bahas. Begini. Hadirin sekalian, apa itu ihsan? Maka malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, "Wa mal ihsan?" Ihsan itu apa? "Wa akhbirni 'anil ihsan." Beritakan kepadaku tentang ihsan. Kalau secara bahasa Pak, ihsan itu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, itu ihsan. Jadi panjenengan sholat sekedar sah itu belum ihsan. Tapi panjenengan sholat dengan cara yang terbaik itu baru masuk ihsan. Ada tamu, panjenengan suguhi teh, dikasih biskuit, itu belum ihsan. Ada tamu panjenengan tawarin apa? Teh, kopi, jus. Dia milihnya jus, panjenengan keluarin jus yang terenak. Terus panjenengan tanya, mau suguhannya apa? Mau yang kering, nyemek,
atau basah. Dia bilang puding aja. Panjenengan keluarin puding yang terenak, itu baru ihsan. Karena tidak mudah meraih ihsan sekedar dengan wes yang penting sah. Nah repotnya orang kita sekarang, Pak, ini saya juga sama. Mungkin diantara panjenengan juga sama. Untuk urusan dunia itu mintanya ihsan, sing terbaik. Coba kalau bangun rumah, kalau bisa milih di tempat yang strategis, atau pilihan yang kedua rumah pinggir kali, panjenengan milih mana? Lokasi yang strategis pasti keramik. Sakjane plester cukup, tapi iso tuku marmer, kira-kira di plester atau di marmer? Jujur sudah tidak usah bohong. Iya, karpet ijone musola zaman kita kecil sing digedrukno bleduke metu. Jane ya cukup, tapi kemudian bisa beli permadani yang tebal bikinan Turki. Milih mana? Untuk sekedar dunia yang panjenengan pun tidak ada yang tidak yakin bahwa itu bakal ditinggal, panjenengan minta yang terbaik. Omahku kudu wapi, padahal dia di rumah paling tidak berapa jam sih? Apalagi kalau panjenengan sering ke Batu ndak? Di Batu itu kan ada daerah-daerah yang banyak villa, dan sebagiannya yang punya orang Surabaya. Sing ngenggeni siapa, Pak? Tukang kebun. Dan oleh tukang kebunnya panjenengan tahu ndak itu rumah diapain? Disewakan untuk muda-mudi pacaran dan zina. Tuannya di Surabaya ndak tahu. Wes ngenggeni, dibayari, dibikin bisnis. Itu untuk rumah yang sekedar seperti itu, kudu view-nya terbaik, sofanya terbaik, kitchen set. Ngerti kitchen set? Saya khawatir ngomong ke dukur kok gak ngerti ya. Perabot dapurnya harus yang terbaik, kompornya terbaik, showernya terbaik, bathtubnya terbaik. Pertama punya seminggu sepisan nang Batu. Masuk bulan ketiga mulai bosen, saulan sepisan. Masuk tahun kedua, wes gak karuan, setahun sepisan. Padahal terbaik, itu pun membosankan. Terbaik loh ini, tapi itu masih apa? Membosankan. Tapi untuk akhirat, Pak, coba cek pertanyaan kalau pengajian. Ustadz, saya kalau sholat itu kok ndak bisa inget Allah, Ustadz ya? Wes, yang penting Fatihah saya lurus, kira-kira sah ndak, Ustadz? Coba bayangin. Untuk ibadah yang ini urusan akhirat, yang bakal kita tempati untuk selamanya, itu jawabannya situ. Alah, betul nopo-nopo, Ustadz, sing penting sah. Coba bayangin, untuk akhirat kita tidak mau dapat ihsan, kita untuk akhirat tuh sing penting sah. Ustadz, zakat fitri itu yang betul berapa kilo sih, kok bingung? Zaman kita kecil dulu 2,5 kilo. Rodok tuwek didik jari 2 kilo petung on. Terakhir sampai dibilang 3 kilo. Jadi sing bener sing di? Yo telu-telune bener. Lho lek 2,5 kilo pripun, Ustaz? Yo sah. Alah pun mboten napa-napa, sing penting. Lah ya apa ini? Untuk hidup yang selama-lamanya kita pikir sing penting sah. Tapi untuk dunia kita mau yang apa? The best, yang terbaik. Nah, itu makna ihsan secara bahasa. Melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu pada posisi yang terbaik. Nah, itulah kenapa ihsan itu merupakan derajat agama yang tertinggi. Islam amal fisik, iman mulai masuk ke amal hati, ihsan itu amal fisik dan amal hati ini kudu yang terbaik. Nah, sementara Rasulullah mengatakan anta'budallaha, yaitu engkau ibadah kepada Allah. Ingat loh ya, ibadah itu gak harus sholat tuh ya. Bukan berarti kemudian berarti gak usah sholat. Bukan, maksudnya ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah itu apa menurut Ibnu Qayyim? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah satu kata yang mencakup keluasan makna
di dalam setiap perbuatan atau ucapan yang dicintai dan diridhoi Allah, apapun bentuknya. Pokok panjenengan yakin ini Allah seneng, ini Allah cinta, ini Allah ridho, maka itu namanya apa? Ibadah. Maka dibagikan mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, tapi dalam ibadah tadi itu kita sama Allah diminta semuanya harus ihsan. Kadang-kadang kita ini ngerti ihsan lek salat tok, klambine kudu terbaik, masjidnya harus bersih. Tapi ketika terima tamu yang itu juga ibadah, kita ndak ihsan. Kita ngerti ketika haji, oh itu haji rek ibadah, gak mesti iso balik maneh, maka minta cari travel yang terbaik. Baju ihramnya, itu kandel gak karuan. Tapi setelah pulang dari haji, ketemu tonggone mencep, padahal nemui tonggo dengan baik, itu ihsan. Nah ini kan lucu manusia ini. Nah, maka makna ihsan itu kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau mampu memandang Allah. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Panjenengan perhatiin kalimatnya, seakan-akan. Berarti Rasul tidak memberikan standar kepada Anda sampean kudu iso ningali Gusti Allah. Ndak. Karena Rasul tahu, loh seakan-akan niku lho sangel. Seakan-akan itu loh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Iku mang motor tak kunci apa durung, ana laptop dek jero ni, Allahu Akbar. Pas pinggir rembong, ya Allah. Aduh imami maca dawa pisan, padahal kulullahu ahad. Kulullahu ahad itu kerasa kayak dawa gara-gara kepikiran laptop di mobil yang dia lupa jadi dikunci apa ndak tadi. Maka panjenengan tahu ndak ada buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ingat loh ya, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Jauzi Al-Hambali. Itu judulnya apa? Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Cerita orang-orang dungu. Ada satu orang sholat ke masjid. Sholat ke masjid. Imamnya baca Al-Baqarah. Subuh ini. Katanya dia, bu, dawa nih re. Sholatnya selesai, matahari terbit. Jadi dia, wah iki meneh awas sampai dawa mana ya. Besok lagi datang ke masjid sholat subuh, baca Al-Fil. Baca apa? Al-Fil. Panjang mana Al-Baqarah sama Al-Fil? Jauh Al-Baqarah, tapi mikirnya bingung. Sapi ae sakmono dawane. Ndahne gajah. Al-Fil artinya apa? Gajah. Lu Al-Fil gajah. Lah sapi sing gak sepiro gede ku sakmono dawane sampai matahari terbit ket mari. Lah dina iki sing diwaca gajah, pulang dia ndak jadi sholat. Nah, ini artinya apa? Artinya sesuatu yang menunjukkan kebodohan. Nah, maka hadirin, Rasulullah meminta kepada kita, wes bayangno seakan-akan engkau memandang Allah. Nah, itulah kenapa panjenengan tahu kan, ketika Ali ibnu Abi Thalib itu menjadi imam sholat, itu sampai irtajafa jasadu wa kharaja araqu wa ughmiya alaih. Tidak jarang itu ketika mau takbiratul ihram itu ndredeg. Ndredeg ini bukan delok mburi jamaah kok akeh yo. Ketoke khatam Quran kabeh iki. Ndak. Kemudian keringetnya keluar dan tidak jarang sampai pingsan. Kemudian sama sebagian sahabat ditanya, "Waihak ya Ali, ana apa kon iki? Salat kok kate kayak telapo ae ndredeg keringetan geblak. Apa kata Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, "Waihak, sampean yang celaka. Innama aqumu baina yaday Rabbi." Aku ini sedang akan berdiri di hadapan zat yang menciptakanku. Sekarang kalau bahasa sering yang kita dengar apa hadirin? Kita ini mau ketemu wali kota Surabaya saja, itu ada protapnya kok. Nggih napa nggih? Enggak boleh pakai levis,
harus pakai celana kain, atasannya harus kemeja. Masya Allah, pengertian panjenengan, jazakumullah khair. Atasannya harus kemeja, bagus kalau batik, rambut harus rapi, tidak boleh gondrong. Itu baru ketemu sekedar kelas apa? Wali kota. Nanti naik lagi bupati, nanti naik lagi gubernur, nanti naik lagi ketemu menteri, naik lagi ketemu presiden. Iku seminggu saat durunge kelambine di fitting. Ngerti fitting? Fitting itu dipakai dulu, kurang miring, kurang gede, kurang cilik. Itu di fitting, nanti diproses lagi, itu baru ketemu sekelas presiden. Ini kita mau ketemu Allah Ta'ala. Terus kemudian kita asal-asalan begitu. Alah, yang penting sah. Ustadz kalau pakai sholat pakai baju bola, yo gak pantes rek. Tapi angsal boten, lo gak pantes. Sholatnya sah. Kita jadi susah jawabnya ini. Dijawab sah, engko digawe dalil. Dijawab gak sah, Ustadz kok kerengeran. Ustadz yang enak-enakan, Ustadz tak mlebu Kristen lah wis angel-angel lho. Dan itu kejadian, Pak, bukan guyon ini. Begini, Pak, panjenengan tak beritahu. Nenek saya itu bilang begini, orang pakai baju itu, Nak, itu untuk menghormati diri sendiri, bukan menghormati orang lain. Mantesno awak. Panjenengan ngerti mantesno awak itu apa? Panjenengan siapa, mau kemana, kumpul sama siapa, dengan siapa, itu mantesno awak. Maka panjenengan saya tanya, nonton Persebaya ke Stadion Tambak Sari masih ada? Masih? Kan Tambak Sari ya. Ke Stadion Tambak Sari pakai gamis putih, surban putih, gawede. Kemudian surban yang diselendangkan di tangan itu warna hijau panjang, tongkatnya dipakai, deng deng. Apa kata bonek? Dukune telat. Loh, saya mau tanya, gamis bagus enggak, Pak? Bagus. Orang pakai imamah bagus enggak? Bagus. Kenapa diwarah dukune telat? Tidak pada tempatnya. Nah, tapi sekarang masuk stadion pakai gamis, ngerti izin, gara-gara gak pas. Lo mosok masuk masjid pakai baju bola kok gak ngerti izin? Panjenengan paham sampai sini? Jadi ndak usah dijawab sah ndak Ustaz. Sampai nang stadion nonton Persebaya wani yang gak gamis. Gak mungkin wani. Lo terus ngadep Gusti Allah kok pakai baju Cristiano Ronaldo. Nanti orang yang di belakang bingung, mualaf ojo-ojo iki. Cristiano Ronaldo masuk Islam, siapa yang mengislamkan ini? MCI cabang Surabaya, ya? Bingung orang. Nah, itu artinya tidak punya ihsan dia. Dia tidak punya ihsan. Kenapa? Dia tidak memantaskan diri untuk tampil di hadapan Allah. Dia tidak menjadikan dirinya itu pantas ketika dia yakin aku ini ngadepi Gusti Allah. Dan itu tidak boleh. Termasuk, Pak, ketika panjenengan dapat tamu, terus panjenengan suguhi asal-asalan, itu malu sama Allah, Pak. Loh, panjenengan sama Allah dikasih rezeki banyak, panjenengan sama Allah dikasih rumah bagus, panjenengan sama Allah dikasih tabungan melimpah. Ono tamu ternyata melayaninya tidak sempurna. Yo, itu makna ihsannya di situ, Pak. Kok izin yo ambil Allah ya. Sama seperti Rasulullah, itu ihsan. Ketika dosanya diampuni, terus sholat tahajudnya cuma 2-3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 6 rakaat. Rasulullah malu, tetap 11 tapi panjang. Itu ketemu namanya ihsan di situ. Sampai sini paham panjenengan, Pak? Jadi mantesno awak aku iki ngadeg ndek ngarepe Gusti Allah. Kalau belum sampai situ, apa Rasul katakan? Anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau panjenengan tidak bisa membayangkan, menghadirkan Allah di depan panjenengan yang sedang ibadah, yakin bahwa Allah memandang panjenengan. Panjenengan tahu Nabi Yusuf alaihi salam kan? Ketika diganggu sama istri Al-Aziz yang ada di Mesir,
itu dandan cantik, tidak ada orang tahu, semua pintu ditutup. Yusuf dipanggil, hai dalak, Sup, sini Sup. Yang kalaupun jangan sekarang medai ini Pak, rekaman ini menakutkan. Kadang-kadang kalaupunnya dicoret moro-moro. Kalaupun Yusuf suka, Yusuf suka. Enggak. Yang kalaupun Nabi Yusuf itu mau, kalaupun mau, itu tidak ada orang bakal tahu. Wong ini istri raja, siapa berani masuk ke kamarnya? Siapa berani bongkar rahasianya? Kan begitu. Tapi kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Yusuf, perempuan itu sudah pengen dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf kepingin dengan perempuan itu tidak boleh berhenti. Nah itu bacanya begitu Pak. Itu ada cara qiraahnya. Tidak boleh. Perempuan itu kepingin sama Yusuf, berhenti boleh. Nah, perempuan, namanya perempuan, kok tidak roh perempuan aja kan? Perempuan. Ya, panjenengan tidak usah terlalu lah sama perempuan itu. Ya perempuan. Iya. Yang perempuan itu Rasul katakan apa? Kalau seorang laki-laki baik sama dia sepanjang tahun, salah sepisan, sepanjang tahun itu hilang gara-gara salah siji. Perempuan. Ngoten nggih Bu nggih? Boten, spesial berarti ini. Ini berarti nisaul jannah ini. Yang di belakang ini perempuan yang insya Allah Allah siapkan untuk surga. Amin. Ya pas pengajian saja, diapi-api. Nah sudah begini. Perempuan itu kepingin dengan Yusuf. Panjenengan bacanya berhenti. Walaqad hammat bih. Perempuan itu kepingin sama Yusuf, berhenti boleh, pantes. Perempuan ketemu wong lanang ganteng. Kalau bahasa jeleknya yuk normal lah ya, namanya orang perempuan lihat laki-laki tampan itu ada hasrat. Tapi wahamma biha, dan Yusuf kepingin sama dia, tidak boleh berhenti, harus lanjut. Wahamma biha laula arra'a burhana rabbi. Yusuf kepingin sama dia kalau Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya. Tapi saya mau tanya, Yusuf ngelihat tanda dari Allah enggak? Ngelihat. Berarti Yusuf kepingin enggak dengan perempuan itu? Enggak. Karena dia ngelihat, Allah bilang, dan Yusuf pun akan kepingin dengan perempuan itu sekiranya dia tidak melihat tandanya Allah. Berarti kalau Yusuf melihat tandanya Allah, gak sido kepingin kan? Nah sementara tandanya Allah dilihat enggak? Dilihat. Saya mau tanya sama panjenengan, apa tandanya Allah yang Allah perlihatkan kepada Yusuf sampai akhirnya Nabiullah Yusuf alaihi salam tidak nafsu sedikit pun dengan perempuan itu? Apa tandanya itu? Saya tidak tebak-tebakan loh Pak, takon tenanan loh Pak. Panjenengan tawadhu luar ini. Surabaya didikannya Ustadz Heru ini, masya Allah, tawadhunya dapat Ustadz. Cek Ustadznya senang pura-pura garo, jarno gitu. Apa tanda yang Allah tampakkan? Itu di tembok kamarnya istri Al-Aziz itu yang ganggu Yusuf, itu sama Allah dikeluarkan slide bergambar Yakub seakan-akan sedang gini loh. Sup, tilapo sup. Itu ditampakkan di tembok kamar. Itu sekedar ngelihat bapaknya saja niat berbuat zina hilang. Apalagi kalau panjenengan menampakkan Allah di setiap gerak-gerik. Wani gak kira-kira zina? Berani gak kira-kira nipu? Berani gak kira-kira rasan-rasan? Berani gak kira-kira kemudian curang sama orang lain? Enggak. Maka ketika kita menampakkan orang tua kita saja di depan, itu ngerokok yang dalam tanda kutip tok itu loh, maaf yang masih merokok ya, ngerokok tok itu kayak kudu singit no elok bapak itu teko. Iya apa ndak? Kok empane gak pantes ana bapakku ngerokok rek. Itu baru ngerokok. Apalagi panjenengan rokokan di pinggir wong wedok. Ngali yo. Ana bapakku. Lho kenapa? Lah menisan dirabekno. Ngawur dirabekno. Jeri-jeri bapakku stroke mendadak iki kok iki. Itu
Sekedar sesuatu yang dipandang tidak pantas, kalau ketemu bapak itu gak sido kelakon. Maka Nabi Yusuf alaihi salam Allah tampakkan Yakub, panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir, Allah tampakkan gambar dan kalau bahasa kita mungkin seperti visualnya Nabi Yakub itu sama Allah ditampakkan gitu loh. Akhirnya gak jadi. Apalagi kalau kita menghadirkan Allah di setiap gerak-gerik kita. Itu namanya ketemu ihsannya, Pak. Nah, di sini, Pak, ada satu makna yang keren. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau memandang Allah, Rasul kasih tambahan apa? Seakan-akan. Karena memandang tidak mungkin bisa ketika kita masih di dunia. Tapi ketika yakin Allah melihat, itu tidak pakai seakan-akan. Sing yakin bahwa Allah melihat. Fa inna rabbaka labil mirsad. Allah itu terus mengintai kalian. Jadi CCTV saja, Pak. Panjenengan masuk ruangan ono CCTV nih. Kira-kira hati-hati enggak? CCTV hati-hati enggak kira-kira? Hati-hati. Panjenengan masuk ruangan direktur utama, terus ada tulisan ruangan ini dipantau 174 kamera pengintai. Bayangkan ruangan 3 kali 4 kameranya 174. Itu panjenengan lek duduk diatur, Pak. Oh, ini apalagi mau interview pekerjaan. Lah kita ini bukan interview pekerjaan. Kita ini mau diinterview untuk pantas masuk surga apa enggak. Lah kalau cuma interview pekerjaan ini lungguhe ditoto kok. Gak oleh jigrang rek. Rapi. Sepatu diwasno sih, pucuknya bleduke. Harus nampak rapi di depan kamera CCTV manusia hanya untuk sekedar interview kerja. Lah kita ini 24 jam, Pak. CCTV-nya Allah untuk kita interview calon penghuni surga. Kalau sedetik saja ada sesuatu yang salah, buyar sudah itu. Maka panjenengan tahu tidak ada orang keterima di suatu tempat kerja yang cukup bergengsi. Terus ternyata salah satu di antara syarat interviewnya itu dia harus menyerahkan akun Facebooknya untuk dicek jejak digitalnya. Dilihat ternyata pernah nyepak kucing di jejak digitalnya itu. Dia memvideokan dirinya nendang apa? Seekor kucing. Langsung dicoret. Lah apa panjenengan ndak takut nanti di akhirat begitu? Salate apa sih? Masjid Mujahidin ping 5 sedina. Mantep. Tahu ping 7 barang. Salat apa? Salat jenazah. Si bagus. Dicek lagi. Sama istri. Baik. Terus malaikat bilang, bukan baik ya Allah, takut. Gak apa-apa dianggapan baik sudah. Baik. Terus sama tetangga, luar biasa. Terus dicek lembaran amalnya. Ternyata salah satunya apa? Pernah bohongin ayam. Pura-pura nyekel jagung. Ternyata pas pitike teko dicekel gak ono jagunge. Katanya Allah, oh ya gak pantes iki rek. Terus pripun ya Allah salate? Wis gusoken kabeh wis. Satu jejak digitalnya dia ternyata rusak. Nah, itu loh Pak pentingnya kita punya ihsan itu. Sehingga setiap langkah dan gerak-gerik kita itu kita yakin di dalam hati muraqabatullah. Apa muraqabatullah itu? Panjenengan diintai oleh kamera CCTV-nya Allah. Maka sekarang ada kaos, Pak. Orang bisnis clothing itu kaos gambari kamera CCTV, di bawahnya apa? Dalam pantauan Allah Ta'ala, di bawahnya 24 jam. Bagus itu. Maka di masjid ini jangan cuek diwedeni. Masjid ini diawasi oleh kamera CCTV. Tulis orang di ngarep. Anda masuk masjid diawasi Allah Ta'ala. Lesik nyolong, ya wis ditoleransi aja, Pak. Iya, percuma digepui ya percuma. Lalu ditulisi diawasi. Ini pengalaman pribadi, Pak. Waktu kami di Libya dulu,
Itu kalau mau ujian itu guru nih gak ruwet belas. Orang Saudi dibilang apa? Masuk ruang ujian, duduk sudah diatur, lembar soal dibagikan, dan angker banget Pak Lipia itu kalau ujian, angker. Itu mulai pintu gerbang masuk sampai pintu kelas itu kau apa yang gedung buka buku nih Pak. Rasanya buku itu kok kudu dimasukkan ke dalam matanya itu. Angker sampai di bawah. Gurunya bilang apa? Fa innar raqiba lastu ana. Pengawasnya bukan saya. Walakinnallaha huwar raqibu. Tapi dialah Allah yang ngawasi kamu. Kalau sampai kamu nyontek nilaimu bagus, dengan nilai itu kamu dapat sesuatu, dan ternyata awalnya kamu nyontek, maka nanti tanggung jawabnya panjang ila yaumil qiyamah. Oh wes Pak, kerpean langsung diwek-wek. Ya Allah, aduh, tuas nulis itu kerpean gak sida metu iku. Temen yang sudah kong kali kong pinggirku ya, pinggirku. Engko bukune geseran titik tak deloke A B apa C apa D. Itu wis sekali apa gak butuh mek kok. Lho, jare te nyontek wedi mek Gusti Allah rek, gitu loh. Nah, sekarang terus bagaimana dengan manusia ini yang bukan sekedar cuma lupa bahwa dia diawasi sama Allah, tapi dia lupa kepada Allah. Panjenengan tahu Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang kemudian aku mau keliling ke 100 istriku dan nanti semuanya akan melahirkan anak yang bakal perang di jalan Allah. Tahu cerita itu kan? Istrinya berapa? 100 atau 70? Banyak riwayat Pak. Sudah keliling dia. Ceng. Semangat iki dadi kabeh. Nabi kok itu. Nanti lahirnya bareng, besarnya bareng, semua perang bareng. Ternyata apa? Lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Ternyata itu semua istrinya tidak melahirkan anak kecuali satu. Mohon maaf ya. Dan anak yang dilahirkan itu pun dibilang nisfus sabi. Anaknya itu mek separuh. Apa artinya separuh? Tidak sempurna. Hanya gara-gara lupa Pak, insya Allah. Lah kita bukan lupa insya Allahnya Pak, kita lupa sama Allah. Nah maka di sini makna ihsan itu perlu dimunculkan. Nah sekarang begini Pak, ihsan itu tingkatannya 3. Nomor 1, panjenengan merasa senantiasa di bawah pengawasan Allah. Ini ihsan yang paling bawah. Jadi yang paling bawah saja untuk kita itu paling top. Ini ihsan yang paling bawah. Anda merasa bahwa Anda sedang diawasi oleh Allah. Ihsan yang kedua, Anda itu malu kepada Allah. Lek salat gak eling Gusti Allah, izin. Panjenengan sedekah duwe miliaran, sedekah mek 2 juta, izin. Panjenengan laki-laki yang kuat, istrinya cuma 1, izin. Langsung rame lah ini. Ketika ngomong sedekah tenang, ketika ngomong salat gak eling Gusti Allah tenang, ketika ngomong istri, wah, ini ada yang salah ini. Berarti saya perlu sering-sering kesini ini untuk ya kita jomblo 3/4, kuota 4 baru terisi 1 ya. Jadi panjenengan kalau ditanya statusnya apa? Jomblo 3/4. Dari 4 kuota yang Allah beri baru terisi 1. Jadi hati-hati, nanti dihisab sama Allah ini. Dikasih potensi untuk menaungi 4 orang wanita, kenapa potensinya dipakai hanya untuk? Jadi perempuan ini kadang-kadang egois. Wong lanang itu sama Allah disetting untuk bisa menaungi 4 tapi dipek dewi. Berarti yang egois laki atau perempuan? Perempuan. Terus dibilang, aku gak ikhlas mas lek sampean rabi maneh. Lho sing ibadah sing lanang kok sing ikhlas sing wedok iku lho. Jadi walak-walik ta. Ini ya lucu juga ini. Yang wajib ikhlas itu yang ibadah kan? Yang mau nikah lagi siapa? Lah kok harus ikhlasnya istri? Bu, tolong Bu diperbaiki Bu. Ini
Kita yang jadi belajar agama iki malah bingung iki. Sudah, fokus. Jadi yang kedua, ihsan itu panjenengan merasa malu di hadapan Allah. Nah, maka saya senantiasa ngomong, kalau kami di Kediri, di Malang itu, jangan pernah nimbang orang lain dengan timbangan kita, karena kadang-kadang tidak sama. Nggih. Kota amal. Saya pernah pengajian di Kediri, Pak, di daerah Branggahan, arah Ngadiluwe. Itu Ahad pagi, kota amalnya transparan. Sing nglebokno 50.000. Ketok ora? 50 rek, biru. Sebelahnya 5.000. La ilaha illallah. Mek 5.000, Mas. Iya 5.000. Langsung ini serius. Langsung saya ingetin takmirnya. Tak bilang enggak boleh begitu. Untuk yang sedekahnya banyak nanti kesian dia, hilang ikhlasnya. Yang untuk sedekahnya sedikit kesian dia, nanti berkecil hati. Nah, tapi begini, Pak. Gorong mesti sing 5.000 iku medit. Dan belum tentu yang 50.000 itu dermawan. Karena boleh jadi yang ngasih 5.000 ini duwike mek 10.000. Gak duwe liyane. Ketika keluar 5.000 berarti dia sedekahnya berapa persen? 50. Kelasnya Umar bin Khattab ini. Loh, betul enggak? Kelasnya siapa? Umar ini. Sing 50.000, Pak, sing biru rek. Ya ketok lah iku biru ya. Tapi kemudian ternyata ndek tabungane duitnya 270 juta. Berapa persen? Wangel ngitungnya. Saking tidike karena ya. Nah, maka saat itu yang pelit yang mana, Pak? Yang 50. Maka jangan nimbang diri Anda, jangan menimbang orang lain dengan timbangan siapa? Kita. Nah, maka rasa malu kepada Allah ini adalah penggerak. Rasul malu kalau dosanya diampuni gak tahajud, ya kan? Abu Bakar malu duit akeh kemudian gak sedekah. Umar merasa malu kalau Rasul mau perang ndak ada duit, terus di omahku akeh uang. Malu sama Umar dikeluarkan. Malu ini pantas, Pak. Dan ini keren, orang malu kepada siapa? Allah. Jangan malu sama manusia toh. Mosok rek wingi dibuwuhi 50.000, saiki kok mek buwuh 15.000. Hati-hati lho. Tahun wingi ku sing buwuh ditulis Busri 50.000. Lho mosok engko balese mek sama manusia itu lho, kita ngerti malu ya apa ndak? Sama mertua malu ndak? Dulu awal-awal nikah malu. Mosok rek ngarepe martua subuh telat. Di depan mertua bisa malu. Lu mosok di hadapan Allah yang Allah kasih semuanya buat kita, kita tidak punya malu. Allah kasih sehat, kita tidak pernah bayar sehat kita dengan sholat duha 2 rakaat. Allah kasih keluarga yang bahagia, kita tidak pernah bayar Allah atas keluarga bahagia ini dengan nolong keluarga yang kurang bahagia. Tidak malu kita sama Allah, tidak tahu diri. Itu derajat ihsan yang kedua. Astahi minallah, aku malu sama Allah. Panjenengan tahu Nabi Ayub ya, yang ujiannya berat. Kan ketika sakit itu oleh istrinya disuruh doa kan. Ayub, kamu kan Nabi. Yo, setahu saya Nabi itu kalau doa pasti sama Allah diijabah. Yo mbok ndonga lah, minta sama Allah sembuh. Apa jawabannya Ayub? Panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir. Istahyaitu min Rabbi. Aku malu sama Allah. Sehat tuwa, mosok loro sik ket 8 tahun jaluk waras. Panjenengan pernah begitu, Pak? Malu sama Allah. Mohon maaf yang sepuh-sepuh ini kalau ketemu temennya seangkatan ceritanya apa sih? Penyakit. Sampai sik wani mangan sate. Ya lek siji wani. Kekel wani. Ya engko cekot-cekot. Lu kok sing diceritakno lorone wis kari titik mlebu kuburan kok cerita gak enak itu. Zaman ketika panjenengan muda naik ke Gunung Semeru gak diceritakno. Zaman panjenengan muda sepeda pancalan Surabaya Malang gak diceritakno. Kenapa di penghujung umur sisa penyakit yang boleh jadi dengan sakit itu karena Allah kesian sama panjenengan iki eman kate mati kudu tak lorokno. Kenapa? Lek wonge sabar dosane entek sampai mati.
Ternyata malah panjenengan pamerkan. Lho lara ge pameran. Sampe lek tangi turu ya apa? Ya anu, Pak, jarem kabeh. Sik lumayan jarem tok. Aku iki gak jarem tok, Pak. Kate longgo ngene wis kecetit turu maneh akhirnya aku. Lho apa ndak malu sama Allah? Allah kasih banyak. Dan itulah kita ini manusia, Pak. Nikmate uwakeh sing dieling ujiane. Ndak malu sama Allah. Corona, PPKM 4 bulan, kiamat. Wah, kiamat. Tokomu iku laris puluhan tahun. PPKM petanggulan wis kiamat. Ini travel umroh ini. Mana travel umroh? Mana? Angkat tangan. Baru umroh ditutup 2 tahun, lek bingung kayak wong kilangan opo ae. Bati selawe tahun gak tahu cerita. Bati ini travel umroh selawe tahun itu loh gak tahu cerita mbek tanggane. Bati selawe tahun, rek. Wong siji kok oleh 2,5 juta, iki jamaahku 200. Gak tahu cerita nang tanggane. Muka susah terus ketemu tangga. Pripun? Baru ditutup gak sampai 2 tahun, sampai menteri agama dipanggil, duta besar Saudi Arabia dipanggil. Bagaimana ini? Jamaah kami sudah daftar 2.000 orang. Apa kon iki? Wingi sampai 2 juta jamaahmu kan meneng. Itu malu sama Allah, Pak. Nikmatnya terlalu banyak, yang kita ingat justru ujian. Yang terakhir, nomor 1 merasa diawasi, nomor 2 merasa malu kepada Allah, yang ketiga isti'nas billah. Apa isti'nas itu? Anis. Jadi kalau sama Allah itu rasanya atine ayem, itu ihsan. Kenapa? Karena orang ihsan itu disuruh seakan-akan mampu melihat siapa? Allah. Kalau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, sing yakin sampeyan dikancani Gusti Allah. Rasulullah bersama Abu Bakar di gua Thur, mau berangkat hijrah ke Madinah. Berdua sama Rasulullah, terus begini, Pak. Orang kafir Quraisy datang. Deg 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 deg. Kudanya semua naik ke atas. Dan saya pernah nanti insya Allah sama Ustadz Heru tahun 2022 itu umroh bawa jamaah ibu-ibu. Wah, biasalah ibu-ibu, perempuan tadi loh, Pak ya. Ketika city tour keliling kota Mekah itu, kita beritakan, ibu-ibu sebentar lagi kita akan sampai di Jabal Thur. Tapi ibu-ibu ndak usah turun. Kalaupun turun, ya monggo sekedar foto saja, ndak usah naik. Ustadz eman, wah ini sampai Mekah nabungi 5 tahun Ustadz, gak mesti budal maneh. Mosok ndak boleh naik. Nggih pun mboten napa-napa. Oh seweneng. Wah gitu dong Ustadz. Pakai sepatu. Pakai apa yang biar anti matahari itu? Sunblock. Selfie dulu, jilbabnya kurang miring titik. Iya, lek rotok menjeruk ketok lemu dijokno titik cek tirus. Sudah turun dari bis, teng 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 teng. Foto di depan banner umroh kan biasa ya. Terus biasalah kebutuhan umroh ini. Sudah. Terus monggo Bu yang mau naik kita tunggu di sini. Mana Ustadz Jabal Thurnya? Iko lho. Oh, mboten Ustadz ngriki mawon pret. Tadi ngomong, mana Ustadz nabung 5 tahun sampai kini gak munggah. Ya wis munggah. Ketok gunungi. Mboten pun Ustadz ngriki mawon, mboten pun. Munggah. Mboten Ustadz munggah. Mboten ngriki mawon. Manuto mangkakno. Itu perempuan iki manut terus jadi selamat. Protes. Sudah, astagfirullahaladzim. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy itu datang, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau ra'au ala aqdamihim la ra'auna. Kalau mereka itu ndingkluk, menunduk, kita ketangkep. Ya memang betul, Pak. Loh ini orang kafir Quraisy di atas kuda, leguo Jabal Thur itu panjenengan tahu enggak? Mangap. Gak pantas guys singitan yang pernah naik. Mana yang pernah naik? Tahu kan Jabal Thur? Sampai kok munggah golek apa biyen? Mangap gini. Maka Abu Bakar mengatakan kalau mereka menundukkan kepalanya kita tertangkap. Panik Abu Bakar. Apa yang terjadi? Rasulullah menenangkan dengan apa?
merasa tenang ditemani oleh Allah. Rasul bilang, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apa yang kamu fikirkan, bithnain, dengan dua orang, Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga di antara mereka. Abu Bakar bilang aman. Ya sudah, aman. Terus Allah turunkan ayat apa? Fa anzala sakinatahu ala qalbi. Allah turunkan ketenangan ke dalam hatinya. Ingat, ketenangan itu bukan Allah turunkan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mulai melbuwes tenang. Tapi siapa yang panik? Abu Bakar. Bagaimana tenangnya? Diingatkan bahwa kita dibersamai oleh Allah. Nah, maka begitu Pak, panjenengan ojo wedi, karena panjenengan itu akan tenang kalau senantiasa bersama Allah. Ada seorang laki-laki di zaman salaf mau meninggal diwedeni, hati-hati sampean dilungkas ketemu Gusti Allah. Apa kata orang yang mau meninggal? Kalau saya meninggal ketemunya sama Allah, ya alhamdulillah, ketemu zat yang lebih baik dibanding ibuku. Lah coba aku mati ketemu sampean baru aku wedi, katanya. Lah kau wereng medeni mendelik tok dilukas ketemu Allah. Lah berarti ala kulli hal saya meninggal ketemu Allah bagus. Kenapa? Yang Allah itu ampunannya lebih luas dibanding murkanya, rahmatnya meliputi segala. Nah, itulah Pak yang kita maksudkan, bagaimana kita memaknai ihsan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.